إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الليلة والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وقربة المقام المحمود الذي يثبت به الأولين والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم تؤتي منهم من تشاء وتمنع منهم من تشاء. ولنا يا الله ولنا يا الله ولنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وتغنينا بها عن طريق الحرام. اللهم علمنا علما ننفع بها وامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasul awqatus sholati khamsun utawi iki iku sawiji pasang hari tetap di dalam mertelakeun sakehe waktu sholat. Awqatus sholati khamsun utawi sakehe waktu sholat iku 5. Awalu waktu zuhri zawalu syamsi utawi awale waktu sholat zuhur. Jawalu syamsi iku lingsire matahari wa akhiruhu lan utawi akhire syams lan utawi akhire waktu zuhri. Masih ujil syai mislahu ghairu zilul istiwa iku dadi au sawiji mislahu ing umpamane syai ghairu zilul istiwa hal salian jil istiwa. Wa awal waktil asri iza soro lan utawi awal waktu sholat asar iza soro ikut terkala dadi zilul kulli syai'in mislahu. Aba au saban sawiji mislahu iku umpamane syai' wajada qalilan lahu
sareng satitik. Wa akhiruhu ghurubu syamsi lan utawi akhire waktu asar iku surupe matahari. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiru ghurubu syafaqil ahmar. Lan utawi awal waktu salat maghrib iku surupe matahari wa akhiru lan utawi akhire waktu maghrib iku surupe mega kang abang. Wa awwalu waqtil isya ghurubu syafaqil ahmari lan utawi awal waktu salat isya iku surup mega kang abang wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi lan utawi akhire waktu salat isya iku muncul fajar shadiq kang shadiq fajar shadiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, panjang umur, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul lagi di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus yang hadir di sini diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga kehidupan kita di dunia maupun di akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ada satu ibadah yang luar biasa, yang mana ibadah ini lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah apa? Yakni ibadah sholat. Kenapa? Ibadah sholat lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain, karena di dalam ibadah sholat ini semua gerak. Semua gerak, hati kita gerak, badan kita gerak, mulut kita gerak. Mantakan di sholat itu ada yang namanya rukun qalbu, rukun bangsa hati, niat. Ada yang dinamakan rukun bangsa ba'li, yang dikerjakan oleh anggota badan kita, ruku, sujud, i'tidal. Ada yang dinamakan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, baca Fatihah, tahiyat, sama salam. Tuh. Satu. Yang mana tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ibadah zakat atau mulut mah gak mesti gerak, yang penting memberikan. Gitu kan? Puasa atau di dalam ibadah puasa mah tidak ada bacanya khusus. Sugan itu kita puasa Ramadan wajib baca surat Fatihah selama puasa enggak. Mau nonton baik asal jangan makan dan minum sah bebas. Buku yang ditontonnya juga Power Ranger. Udah gak zaman Power Ranger sekarang. Itu bantuan jemput Satria Baja Hitam. Apa? Gak masalah. Mau tidur baik di pagi sampai maghrib bisa banget. Latihan mati. Tapi di dalam ibadah sholat justru semua gerak, qalbu, qauli dan hati. Dan begitu diteliti, ternyata ibadah sholat ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pelantara malaikat Jibril. Kenapa? Karena saking istimewa ibadah sholat. Carita puasa Ramadan atas pelantara malaikat Jibril. Carita ibadah haji sama melalui pelantara malaikat Jibril. Tapi justru ibadah sholat malahan Kanjeng Nabi yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mentakan waktu Kanjeng Nabi Mi'raj langsung nembus 7 lapis langit, nembus Sidratul Muntaha, nembus kursinya Allah,
mantau ke arahnya Allah. Di situ kanjeng Nabi kita dimukasyafahkan oleh Allah sehingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ada di aras, awas, ente lagi punya pikiran, oh berarti Allah ada di aras ya. Bukan, itu mah kebetulan aja kanjeng Rasul waktu Mi'raj di aras, kanjeng Rasul dimukasyafahkan. Model kanjeng Nabi Musa dimukasyafahkan di Gunung Turi Sinai, bisa bermukalamah dengan Allah. Bukan berarti Allah ada di Gunung Turi Sinai. Seperti kanjeng Nabi Yunus bisa bertemu dengan Allah di dalam ikan paus. Bukan berarti Allah ada di dalam ikan. Hanya dimukasyafahkan. Di mana aja tempatnya nggak masalah. Yang penting Allah membukakan hijab. Atau bisa di masjid kalau memang dimukasyafahkan oleh Allah bisa bertemu dengan Allah. Di kamar kalau memang dimukasyafahkan oleh Allah bisa bertemu dengan Allah. Jadi Allah mah tidak butuh tempat, karena tempat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah ngancik dengan tempat. Mukhalafatul hawadis. Kalau memang Allah itu akan ada tempat, apa bedanya dengan Bapak lain? Tuh, berarti gimana Allah beda dengan makhluknya? Otomatis Allah tidak butuh akan adanya tempat. Maka Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di gunung Turi Sinai. Terus Allah ada di mana? Ada enggak? Yang mikirin Allah ada di mana? Begitu kanjeng Nabi Mi'raj ke atas aras, di situ mukasyafah kanjeng Rasul sehingga bisa bermukalamah, bertawajuh dengan Allah. Dan pada akhirnya dikasihlah oleh Allah, ini adalah sholat. Berapa waktu yang dikasihkan oleh Allah? 50 waktu sholat. Andai kata terjadi 50 waktu sholat, asa-asa apa pada gak bakal bisa dagang sayur deh. Pagi sholat, dapat 1 jam sholat lagi, 50 sholat. Diterima oleh kanjeng Rasul, sangat diterima. Turun kanjeng Rasul, nyampe kursi, nyampe Sidratul Muntaha, terus sampai langit ke-7. Dan begitu nyampe ke langit ke-6, bertemu sama kanjeng Nabi Musa. Di situ ditanya oleh kanjeng Nabi Musa, dapat apa kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kata bahasa kita, kata kanjeng Rasul, dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Sholat 50 waktu. Kata kanjeng Nabi Musa, gak bakalan kuat, apalagi nisbat potongan kayak seperti daeng kan? Jangan 50 waktu, 5 baik, kadang-kadang ada yang digodok. Masih bukan ada apa ya? Apa kata itu kan? Istiqomah. Kata kanjeng Nabi Musa, balik lagi, gak bakalan kuat. Balik lagi, kanjeng Rasul dikorting jadi 45, balik lagi 40 terus. Dan pada akhirnya nyampelah sampai 5 waktu. Soalnya nabi-nabi terdahulu nggak ada sholat itu apa 5 waktu, nggak ada. Kanjeng Nabi Musa 1 hari 1 malam sholat cuma 1 waktu doang. Kanjeng Nabi Adam 1 hari 1 malam cuma 1 waktu doang. Kata Bapak Dai, ngajak kalau nggak lahir zaman sekarang. Kenapa lu enteng yang sholat? Enteng, cuma 1 kali doang. Kanjeng Nabi Musa 1 kali doang sholat asar. Itu juga 1 kali 1 hari. Masih ada baik umat kanjeng Nabi Musa yang tidak melaksanakan sholat. Mengatakan wajar kita 5 1 hari, wajar. Ditinggalin juga 1 2 mah. Kanjeng Nabi Musa macam nggak kuat. Mengatakan kan suruh korting lagi jangan 5. Tapi kan kanjeng Rasulnya ngerasa malu karena sudah bolak-balik baik. Akhirnya ya udah 5 1 hari 1 malam jadinya sholat. Cuman walaupun 5 tetap ganjarannya mah 50 waktu aja. Lantaran asalnya mah 50. Turun kanjeng Rasul sesudah Mi'raj
biasa ke alam dunia lagi, itu turunnya wakilat sebelum waktu subuh. Berarti itu sudah diwajibkan sholat subuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Cuma waktu kami Rasul turun sebelum waktu subuh itu, kami Rasul belum tahu tentang tata cara sholat subuh. Kewajiban mah sudah ada, tapi kaifiatnya belum dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantakan walaupun sebelum waktu subuh turunnya, tapi tidak mengerjakan sholat subuh. Oh, makanya ini sering didawami sama Bapak Daeng. Nggak tahu gimana cara sholat subuh ya, karena memang hanya disuruh sholat, tapi belum dikasih tahu tentang kaifiatnya kayak gimana. Akhirnya tidak melaksanakan sholat subuh. Yang pertama dilaksanakan sholat adalah sholat johor, karena sebelum johor mereka Jibril ngasih tahu kepada kami Rasul tentang tata cara sholat. Tuh, matakan kenapa sholat johor disebut sholat johor? Karena sholat johor adalah sholat pertama yang dilaksanakan oleh kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Katakan sebenarnya zohor. Oh, gitu. Kan Bapak Daeng ya, awal sholatnya ya sholat johor. Sholat subuh mentah habis sholat johor biasanya daripada nggak habis johor. Nah, maka di sini kita bakal membahas tentang waktu sholat. Tentang waktu sholat, soalnya sholat itu ada dua. Ada sholat yang mempunyai waktu, ada sholat yang mempunyai sabab. Ada sholat yang mempunyai waktu, ada sholat yang mempunyai sabab. Berarti kalau kita membahas tentang sholat yang mempunyai sabab, otomatis tidak punya waktu. Bebas kapan aja dilaksanakannya, yang penting ada sabab. Model sholat jenazah, adanya sholat jenazah karena adanya yang meninggal. Berarti sholat jenazah termasuknya sholat sabab mutaqaddimin, karena ada yang meninggal dulu baru adanya sholat. Berarti Bapak Daeng gak bisa nyolatin Bapak Suket sementara Bapak Suketnya masih hidup. Sholli ala hazal maitin Suket. Wow, lah bisa mabuk ya. Lu apa-apaan lu? Bukan apa-apaan nih Bah, soalnya ini takutnya Abah mati, saya nggak perlu repot-repot sholat lagi. Aduh ngawur dia. Lagi koma juga, kayaknya sebulan gitu mah. Itu mah namanya ngedoain gua rumah supaya cepat-cepat mati. Nggak bisa sholat jenazah itu sholat dulu karena belum ada yang meninggal dunia. Jadi harus ada yang meninggal dunia dulu, baru adanya sholat jenazah. Tuh, sholat jenazah ini ada 3 cara, ada sholat jenazah hadir, ada sholat jenazah gaib. Sholat jenazah hadir itu bisa kita di hadapan mayitnya ada, berarti mayitnya hadir. Atau bisa mayitnya sudah dikubur, kita nyolatinya di atas kuburan. Tuh, kita nyolatinya di atas kuburan, mayitnya udah dikubur, masalah. Bisa, itu namanya sholat jenazah hadir aja. Berarti kita harus masuk ke dalam kuburannya dong, atau nggak perlu atas aja di atas. Gemus yang ngeduk lagi terus sholat di dalam, nanti itu mah bisa disolatin lagi Jadi sholat hadir itu ada 2 cara, ada sholat mayitnya di depan kita, ada mayitnya sudah dikubur, itu namanya sholat hadir aja. Tuh, ada juga sholat gaib, sholat gaib mah mayitnya nggak ada. Model Bapak Daeng punya saudara di Cirebon, meninggal dunia, sementara Bapak Daeng ke Cirebon gak punya ongkos, pengen nelayan mah, cuman ini gak punya ongkos, udahlah Bapak Daeng nyolatin gaib aja di rumah, bisa gak masalah. Terus itu menghadapnya kemana? Ke Cirebon apa ke kiblat? Hati biasa itu kiblat. Aduh, mentang-mentang baik Cirebon, itu jangan itu pesona lagi. Tapi itu mantap, gimana kalau mayitnya ada yang di belah kaler, ntar ke kaler lagi, tetap mayitnya mau di mana baik, tetap kita menghadapnya kiblat aja. Walaupun itu sholat gaib. Dan dalam urusan sholat mayit, ini nggak mesti dinyatain juga, nggak masalah namanya. Umpamanya di depan kita ada mayit, namanya Mang Jae.
Udah cukup, nggak mesti disebutin namanya. Usolli ala hadzal mait ada fiqh. Cukup. Nggak mesti disebutin usolli ala hadzal mait jair. Nggak mesti. Andai kata dinyatakan, ditantukan oleh Bapak Daeng, disebut namanya usolli ala hadzal mait jair. Ternyata begitu dibuka bukan wajah Bang Jair, ini mah wajah Bang Umar. Itu bisa dipastikan sholat Bapak Daeng nggak sah. Nggak sah, soalnya kenapa? Dia kan khusus sholatnya buat almarhum Bang Jaid. Begitu dilihat ternyata mainnya bukan Bang Jaid, Bang Umar, atau sholatnya nggak sah. Oh, makanya udah nggak mesti dinyatain itu mainnya siapa. Yang penting udah deh dengan cara usolli ala hadzal mait jadi, atau usolli ala man sholla alaihi imam. Jadi saya sholat terhadap mayit yang disolatin oleh imam. Bolu amat namanya mas siapa baik. Yang penting gua nyolatin, ngikutin mayit yang disolatin oleh imam. Jadi usolli ala man sholla alaihi imam. Nah, ini adalah sholat janazah, termasuknya sholat sabab mutaqaddim. Tadi bahas di bawah. Soalnya sholat sabab itu ada 3. Ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir, ada sabab mutaqarrib. Sholat sabab mutaqaddim yang sababnya duluan, model sholat janazah, model sholat qada subuh, itu sholat sabab mutaqaddim yang termasuknya. Soalnya ninggalin subuh dulu baru qada subuh. Jadi kamu mesti gini nih, gua takutnya besok ketinggalan sholat subuh, kesiangan. Nah sekarang merah gua mau qadoin. Memang gua mau udah biasa istiqomah setiap subuh selalu kebilangan, setiap subuh selalu kesiangan. Gua mau langsungin deh sekarang qada subuhnya sampai 5 kali. Supaya besok-besok ketinggalan, kesiangan, udah punya stok atau nggak bisa. Aduh, kata dia ngomongnya tok. Ini kan. Nggak bisa. Jadi harus ninggalin subuh dulu baru adanya qada. Nggak mesti qada dulu sementara subuhnya belum ditinggalin. Soalnya salat sabab mutaqaddim. Ada juga sholat sabab mutaakhir, modal sholat safar. Sholat dulu baru lembangan. Alhamdulillah Bapak Daeng punya uang daftar umroh dia. Kebetulan dia berangkatnya malam-malam. Biasanya kalau malam berangkat pasti terminalnya terminal 2 ya. Transit dulu ke Malaysia kayak ini. Transit dulu. Kalau malam itu bisa Bapak Daeng sholat safar dulu. Sholat safar, usolli sunata safari rokaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Berangkat belum umrohnya? Belum kan? Sholat dulu baru berangkat gitu. Dan sunahnya sholat sunah safar mah pakai pakaian yang mau berangkat. Berarti kalau memang Bapak Daeng ini travelnya travel batik air, berarti pakai batik air sholatnya, pakai baju itu. Berangkat kerja juga sama. Berangkat kerja pakai kostum apa ini? Kostum kerja lah. Otomatis sunahnya sholat sunah safar pakai kostum kerja. Gitu. Nah, ini mah kita mau membahas tentang sholat yang mempunyai waktu. Berarti sholat yang mempunyai waktu mah ini termasuk sholat 5 waktu. Sholat Johor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ini mah harus puguh waktunya. Soalnya di antara persyaratan sholat ma'rifatu dukhulil waktu, harus mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu. Awas, ini berlakunya bagi sholat yang mempunyai waktu, kayak nih sholat 5 waktu. Nah, di sini kita yang bakal membahas pertama adalah waktu Johor. Nah, kenapa di sini waktu Johor dulu? Kenapa nggak subuh dulu? Gitu kan? Dulunya makan rentetan sholat itu subuh, Johor, asar, maghrib, isya. Tapi di sini kenapa yang didahulukan Johor dulu, sementara subuh mah diakhirkan? Karena tadi waktu Kanjeng Rasul begitu turun dari Mi'raj sebelum subuh padahal mah cuma tidak melaksanakan sholat subuh karena belum tahu tata cara sholat subuh. Yang pertama dilaksanakan adalah sholat Johor. Maka sholat Johor adalah termasuk sholat yang pertama dalam sholat 5 waktu. Maka di sini yang bakal dibahas pertama adalah waktu sholat Johor dulu. Jadi harus tahu masuknya waktu. Andai kata nggak tahu, cukup dengan zon aja.
Zon itu adalah 75%. Soalnya kalau kita ngomongin mama, ini ada 3. Waham, syak, zon. Bahasa Arab. Waham, syak, zon. Sama yakin. Waham tingkatannya 25%. Syak tingkatannya 50%. Zon tingkatannya 75%. Yakin tingkatannya 100%. Berarti jadi sholat itu minimal harus punya zon bahwa ini sudah masuk waktu. Karena di dalam urusan ibadah sholat harus ada 2, zon mukalaf dan nafsul amri. Beda dengan urusan muamalah. Kalau di dalam urusan ibadah mah sholat terutama ini harus ada zon mukalaf dan nafsul amri. Contoh, waktu sholat zuhur itu di sini kan dijelaskan awalu waktu zuhri zawalu syamsi. Awal waktu sholat zuhur itu adalah ringsirnya matahari. Ai akibat waktu zawaliha bima yazharu lana la fil waqi'i. Pa waktu zawali kharijun an waktu zuhri. Awal waktu sholat zuhur itu mulainya adalah di mana matahari sudah ringsir. Sudah lingsir itu sudah lingsir apa ya, sudah lingsir ya? Ya geser. Sudah geser ke tengah, ke belah kulon dikit itu masuk waktu sholat zuhur. Jadi matahari sudah geser ke tengah, condong ke belah kulon dikit itu masuk waktu sholat zuhur. Yo, di sini begini doang. Jadi waktu sholat zuhur itu di mana lingsirnya matahari ke belah barat sedikit, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Simpel di sini. Jadi kalau diperpanjang begini, waktu sholat zuhur ini simpelnya gini, di mana itu matahari jalurnya bukan jalur di mana matahari tidak ada jalur istiwa. Tidak ada jalur istiwa itu di mana matahari jalurnya jalur tengah. Soalnya matahari ini kadang-kadang jalurnya ada jalur sono. Ini apa sih? Ini berapa sih di sini? Utara itu apa dia? Kaler. Kalau ano kidul. Jadi matahari ini kadang-kadang ada yang jalur kidul, ada yang jalur kaler. Jalur karet ada yang jalur kidul. Nah kalau matahari jalurnya jalur kidul ini pasti ada jalur istiwa. Sama dengan matahari yang jalurnya jalur karet pasti bakal ada jalur istiwa. Ini mah ngomongin matahari, nah jalur tengah. Berarti lamun jalur tengah matahari nggak bakalan punya kalangkang jalur istiwa. Berarti di mana matahari jalurnya tengah, di mana kita nansebin sesuatu di lapangan. Andai kata sudah tidak ada kelangkang, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, kan orang-orang tua dulu mah kadang-kadang bikin patok di depan rumah. Jadi patok itu adalah patokan buat mengetahui waktu sholat zuhur. Karena simpel mengetahui waktu sholat zuhur mah di mana cuaca cerah, matahari ada. Kalau jalur tengah, ini pasti kalau sudah ada di atas kepala kita matahari sudah masuk waktu sholat zuhur. Nih, kalau matahari sudah di atas kepala kita, kelangkang kita ada enggak? Enggak, jadi kelangkang kita diinjak oleh kaki kita gitu. Di mana kelangkang sudah diinjak oleh kaki kita, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Itu yang dinamakan zawalus syamsi. Kalau memang ini jalur mataharinya jalur tengah. Kecuali nih, kalau mataharinya itu lewatnya jalur kaler, pasti itu bakal ada kelangkang yang mengarah ke sono. Kemana ke sono? Ke kidul. Pasti akan ada kelangkang ukuran 1 cm 2 cm. Berarti kalau matahari jalurnya jalur kidul atau jalur kaler, ini pasti ada kelangkang yang ada panjang 1 cm 2 cm. Itu namanya jalur istiwa. Itu namanya jalur istiwa. Kenapa kita harus mengetahui jalur istiwa? Soalnya ini sangat penting untuk kita mengetahui akhir waktu sholat zuhur itu sampai di mana.
Sebenarnya ente harus berdiri di atas lampu dan di atas lampu dipatok gitu. Tuh, ini tuh di atas lampu, ini dipatok ini nih. Apa ini stand handphone tuh, kan ada kelangkang tuh. Bayangan ada di kamera. Pusing gue nggak bayangan tuh, ada bayangan. Itu kira-kira tuh stand handphone berapa senti tuh? 2 senti anehnya. Kira gue 2 senti. 2 senti itu 10 senti lah. Itu kelangkangnya tuh, kalau dulu ada 10 senti kan tuh. Lebih kan? Pasti lebih. Nah, di mana itu setannya 10 cm, kelangkangnya ternyata begitu diukur lebih, itu sudah habis waktu sholat zuhur. Berarti masuk sholat asar itu. Nah, dibahas di bawah. Matakan nih. Jadi pokoknya mah awal waktu sholat zuhur itu di mana matahari sudah di atas kepala kita, ya udah. Sehingga kelangkang atau bayangan tidak ada lebih. Jadi pala bayangan kita diinjak sama kaki kita, itu masuk waktu sholat zuhur. Terus berakhirnya waktu sholat zuhur itu sampai di mana? Wa akhiruhu masiru jilli syai'in mislahu ghaira jilil istiwa. Dan habisnya waktu sholat zuhur itu di mana jadi bayangan itu seten mislahu seukuran sama dengan setennya. Selian kelangkang istiwa. Seten ukuran 10 cm. Di mana bayangannya kekurangan 10 cm berarti habis waktu sholat zuhur. Gitu itu. Seten 10 cm. Di mana bayangannya udah 10 cm berarti habis waktu sholat zuhur. Itu juga kalau memang bayangannya tidak ada bayangan jil istiwa. Di mana kalau ada bayangan jil istiwa berarti tinggal ditambah aja pakai bayangan jil istiwa. Maksudnya gimana? Andai kata nih matahari jalurnya jalur kaler, pasti nggak bakalan ada di atas kepala kita, pasti ada belah kaler dikit kan. Otomatis bayangan bakalan ada ke belah sono, ke belah kidul. Berapa senti itu ukurannya? Tergantung itu matahari ke kaler tein apa nggak ke kaler tein. Apa tuh lah? Pokoknya matahari lah. Jadi cara mengetahui itu matahari jalur kalernya terlalu apa enggak tergantung dia sudah ada di atas kepala kita. Ntar bakal ketahuan nih jil istiwanya berapa senti, umpamanya 1 senti. Itu dihitung tuh jil istiwa 1 senti berarti kan ntar habisnya sholat zuhur seten itu berapa senti? 10 senti. Kelangkangnya berapa? 10 senti. Di mana 10 senti tambah 1 senti jil istiwa itu sudah habis waktu sholat zuhur. Jadi cara mengetahui jil istiwa di mana awal waktu sholat zuhur ada jil istiwanya apa enggak? Oh ternyata tidak ada. Kalau memang tidak ada jil istiwa waktu awal waktu sholat zuhur, otomatis tar habis waktu sholat zuhurnya tinggal akuin deh bayangannya sama setennya, gitu. Tapi kalau ada jil istiwa, tinggal dihitung deh waktu awal sholat zuhur berapa senti jil istiwanya? 1 senti. Berarti di mana seten 10 senti? Kelangkang sudah 11 cm itu sudah habis waktu sholat zuhur karena memang awal waktu sholat zuhurnya ada jil istiwanya 1 cm. Nah, berarti itu harus tahu dulu mataharinya jalur tengah, jalur kaler apa jalur kidul. Waduh, kata Bapak dari Bogor merhatiin matahari kita mah. Katanya dari atas. Nah, makanya disinilah adanya ilmu falak. Jadi ilmu falak ini menghitung perputaran matahari per detiknya berapa, cara mengetahui matahari ini jalur tengah apa jalur kidul, ini semua dibahas di ilmu perfalakan. Baru ditambah boro-boro ngaji ilmu falak hitung duit bagi di dalam kadang-kadang hitung duit 1 juta hampir 5 aja apa pada ya nggak beres-beres. Balik lagi. Ini makanya ini mah kalau dalam dunia perkuliahan mah namanya maksudnya jurusan astronomi. Jadi cara mengetahui matahari, cara mengetahui bulan, jalur-jalurnya. Soalnya kan ini cuaca kan diatur oleh matahari dan bulan. Tuh makanya adalah ilmu perfalakan, ilmu astronomi yang khusus membahas tentang jalur matahari, apakah ini jil istiwa, apakah jalur tengah. Lah pokoknya kita nggak usah bingung-bingung.
Pokoknya masa udah ada adan deh di HP. Wah, aduh, soalnya kan kadang-kadang gini matahari itu kadang-kadang perputarannya ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang cepat, makanya kadang-kadang gak seragam. Hari pertama mah kita buka puasa jam 6, hari kedua jam 6 lewat 1 menit, giliran pertengahan Ramadan jam setengah 7. Tuh kan beda-beda karena memang ini putaran matahari kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat, makanya jam itu nggak bisa dipakai patokan. Nggak bisa dipakai patokan karena memang ini matahari kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tuh makanya nggak usah aneh. Puasa pertama maghribnya jam 6, mau akhir-akhir aja setengah 7. Tuh gitu karena memang ini tergantung perputaran mataharinya, apakah lewat jalur tengah, apakah cepat, apakah lambat. Berarti matahari bergerak ya bergerak lah. Kalau nggak bergerak pasti kita malam ya. Tuh bergerak. Cuman di sini itu berbagai kaul. Ada yang bergeraknya itu bumi, ada yang bergeraknya matahari, ada yang bumi diam aja justru matahari yang bergerak, ada yang ngomongin matahari diam aja bumi yang bergerak, ada yang ngomong dua-duanya matahari gerak bumi gerak. Ya intinya pasti ada yang bergerak. Karena kalau nggak bergerak, atuh mati ente. Pasti bergerak. Ai ghairi jillil mawjudi indahu. Jadi akhirnya habisnya waktu sholat zuhur itu di mana bayang-bayang sudah akur ukurannya dengan barangnya. Kalau stand ukurannya 10 cm, bayang-bayangnya udah 10 cm, itu sudah habis waktu sholat zuhur. Enak kalau memang cuacanya panas mah ya. Coba kalau mendung, waduh, matahari nggak ada. Nah di sini makanya perlu kita belajar tentang ilmu perastronomian. Kadang-kadang kan cuaca nggak cerah baik. Coba kalau giliran mendung, gimana coba mendung? Di sini matahari nggak timur berarti nggak ada waktu sholat zuhur ya. Enak baik. Soalnya ada satu daerah yang daerah itu malam baik. Kutub utara dan kutub selatan. Ada daerah justru siang baik, nggak ada malam, kutub. Nah ini yang jadi bahan pertanyaan. Ini dia sholat yang gimana ini? Berarti kalau ada daerah yang malam baik, berarti nggak ada sholat zuhur sama sholat asar dong. Enak baik. Sebaliknya daerah yang siang baik berarti nggak ada sholat isya dong. Ih, tetap ada. Terus caranya gimana? Nah kalau memang Bapak Daeng diemnya di suatu daerah yang memang tidak ada malam siang baik model di kutub, itu alternatifnya cara mengetahui waktu sholatnya tinggal melihat baik ke negara tetangga gitu kan, ke negara yang dekat sama negara tersebut. Umpamanya Australia dekatnya, atau berarti waktunya sama dengan negara Australia. Di mana negara Australia sudah zuhur, maka di kutub juga zuhur. Itu caranya. Tuh. Itu alhamdulillah kan kita mah berdiam dirinya di Indonesia. Sedangkan di Indonesia mah ini adalah cuacanya sedang, daerahnya sejuk gitu kan, panas enggak, dingin enggak, sedang daerahnya lah, sedang, nggak kayak di Arab kalau panas jasa gitu kan, nggak kayak di daerah kutub kalau dingin jasa. Kita mah sedang, panas dingin, sedang berarti kan. Makanya kalau ada orang yang panas dingin berarti lagi senang ya kan. Hangat berarti kan. Suatu saat di akhir zaman juga nggak bakalan ada matahari. Suatu saat kan di akhir zaman matahari ini kan bakal timbulnya bukan di belah sono, di barat. Matahari kan sebelum timbul matahari di belah barat ini cuaca mendung baik. Pada kaget kita manusia di akhir zaman ini nggak ada matahari. Ditungguin 1 minggu nggak ada, 2 minggu nggak ada. Nah setelah sekian bulan ini baru matahari timbul. Yang tadinya di arah timur, timbulnya sekarang mah di arah barat. Itu kan sebelum timbul matahari di arah barat ini cuaca mendung baik. Nggak siang nggak malam. Maka kaget kan umat di akhir zaman. Begitu matahari timbul di belah barat, ini semua singkociak umat manusia ini.
ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, detik-detik mulai terjadinya bubar kiamat di mana matahari timbul di sebelah barat. Karena kalau matahari sudah timbul di sebelah barat, ini pintu tobat tertutup. Sekalipun dia baca istighfar hampir ribuan istighfar, gak bakalan diterima. Sekalipun umat manusia di akhir zaman setelah matahari timbul di sebelah barat sholatnya full, gak bakalan diterima. Karena pintu tobat sudah berakhir semenjak matahari timbul di arah barat. Itu terjadinya hari apa? Kata satu kaul, timbul matahari di sebelah barat itu terjadinya pada hari Jumat. Tuh makanya nih binatang-binatang lain termasuk ayam, kalau setiap hari Jumat dia suka ngelong, suka pada sedih, suka pada ketakutan karena takut matahari timbulnya di sebelah barat. Tuh hari Jumat binatang-binatang pada takut. Bapak mah tuh nggak ada takutnya dia. Pokoknya masalah orderan lancar deh, mau hari Jumat juga dia mau ketawa-ketiwa. Asal setiap subuh Jumat, ayam udah pada nololokin matahari masih di timur apa di barat ya, asal di timur, pada si kocak. Makanya ahli-ahli Allah mah setiap Jumat itu dia mah antisipasi. Dalam artian tobatnya kebenaran jasa karena takut itu matahari timbulnya di sebelah barat. Karena kalau sudah timbul di sebelah barat, ini pintu tobat tertutup. So mengatakan mumpung matahari timbul di belah timur, ayo sing tobat yang banyak itu. Istighfar, astagfirullahaladzim, kita mah. Ya lo boro-boro mikirin hari Jumat matahari timbul di belah barat, ya mikirin utang baik, mikirin urusan dunia baik ya. Nah, rawah dan kuatnya an Abi Mahzurah hadis awal waktu ridwanullah wa awsatu rahmatullah wa akhiru abullah. Awal waktu sholat itu adalah keridhaan Allah, pertengahan sholat itu adalah rahmat Allah, akhir sholat adalah penghampura Allah, dan sholat bukan pada waktunya itu adalah ajab Allah. Atau sholat subuh jam 8 gitu. Ada apa ya? Doraka lah. Kecuali kalau ketiduran, masalah. Soalnya nih, kalau kita kupas tuntas, ternyata waktu zuhur itu ada 6. Ada 6 ya. Ada yang dinamakan waktu fadilah. Ada juga yang dinamakan waktu ikhtiar. Ketiganya waktu jawai bila karoha. Tuh, keempatnya waktu darurat. Tuh, kelimanya waktu haram, keenamnya waktu idrok. Ada 6 waktu zuhur. Jadi kalau kita sholat, di waktu sholat zuhur itu ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawab bila karoha, waktu darurat, waktu haram, waktu idrok. Maksudnya gimana? Kalau kita sholatnya di waktu fadilah, ini ganjarannya lebih gede daripada waktu ikhtiar. Matakan tadi awal waktu ridwanullah, di mana Bapak Daeng sholat zuhur di awal waktu ini adalah keridhaan Allah. Sedangkan kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, pasti wajib jasa ke surga. Awal waktu itu apa? Awal waktu itu yang disebutkan waktu fadilah. Nih, al awal waktu fadilah in fa'ala sholat bihi yusabu alai sawaban akmalak min sawabi fa'liha bima badahu. Kalau Bapak Daeng sholat zuhurnya di waktu fadilah ini ganjarannya lebih gede daripada waktu-waktu zuhur yang lainnya. Waktu fadilah itu mulai terhitungnya di mana? Wa huwa min awalil waqti ila ayasira zillu syai'i mislahu rub'ahu takriban. Jadi waktu fadilah itu adalah waktu awal zuhur. Begitu adzan Allahu Akbar, langsung Bapak Daeng yang tadinya sibuk dagang tinggalin dagangannya. Wudu, beres wudu, sholat, beres sholat, selesai waktu fadilah. Berarti berapa menit waktu fadilah? Dikit jasa. Pokoknya mah waktu fadilah mah awalnya di awal waktu zuhur,
selesai waktu fadilah itu di mana stand atau tiang kelangkangnya ini hampir seperempatnya. Kalau tiangnya 10 cm, seperempat dari 10 cm itu berapa ya? 2,5 cm. Pokoknya mah waktu fadilah mah di mana tidak ada kelangkang itu, karena kelangkangnya injak sama kita sampai itu kelangkang 2,5 cm itu habis waktu fadilah. Coba dihitung pakai jam, berapa jam atau berapa menit itu waktu fadilah. Soalnya di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi waktu fadilah sedikit. Bi ayyastagila awaluhu bi asbabi sholat ka azanin wa satil auratin wala yaduru syuglul khabibun ka aklil luqamin bi ayyasbaha sabasyari wa huwa imtilaus sulusul im'ah. Jadi waktu fadilah masih gini doang awalnya. Begitu masuk waktu sholat zuhur bapak daeng ada. Setelah azan dia kan wudhu terus pakai sarung, pakai koko. Setelah pakai sarung ternyata dia lapar, makan dia satu uang supaya buat ada tenaga sholat zuhur. Setelah makan sholat zuhur habis waktu fadilah. Berarti hitungan beberapa menit doang. Itu waktu yang sangat luar biasa. Mantap, sholat yang awal waktu ini lebih puhara ganjarannya daripada sholat yang di pertengahan waktu. Itu mantapkan hebat. Kanjeng Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah karena memang tidak melalaikan terhadap kewajiban. Begitu disuruh Kanjeng Nabi Ibrahim sundatin, akhirnya langsung Kanjeng Nabi Ibrahim sundatin, tidak harus mencari alat yang layak buat sundatin. Kebetulan di pinggirnya ada kampak, di kampak. Tuh, ada keistimewaan. Kenapa ada keistimewaan? Karena di situ poinnya gerak cepat, Bapak Daeng, tidak melalaikan terhadap perintah Allah. Begitu dulu waktu sholat, Bapak Daeng langsung. Tuh, jangan-jangan Allah lah kita aja nih punya anak buah, disuruh langsung beras kan kita ada kesenangan tersendiri. Sini mah tanggung jawabnya luar biasa. Begitu disuruh langsung gercep, begitu disuruh langsung gercep. Kan kita sebagai bos ini kan ada perasaan luar biasa terhadap karyawan yang gercep luar biasa. Anak aja kita nyuruh anak beli rokok aja, langsung dia dibeli rokok. Padahal itu belum dikasih. Jadi kan pakai belum dikasih, ngutang dulu. Bahaya kan? Demen kita ke anak disuruh dia gercep daripada anak yang disuruh entar kan kesel gitu ya, nyuruh anak entar baik, padahal dia mau, cuman ya gitu harus pakai ongkir. Kembaliannya ya, kembaliannya ya. Beda dengan anak yang begitu disuruh langsung gercep, ada poin tersendiri. Maka begitu juga dengan dulu waktu sholat langsung Bapak Daeng sholat, ini Allah bakal luar biasa mengawal terhadap diri Bapak Daeng. Tuh gitu cuman gini awal waktu sholat cakap juga kalau memang ini sholatnya tidak terganggu. Kenapa? Karena menurut Imam Jainuddin Al-Malibari, iya hebat kita sholat awal waktu kalau memang ini sholatnya bisa khusyuk, bisa ikhlas. Tapi kalau memang sholat awal waktunya tidak bisa khusyuk karena memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan, justru ini mah lebih baik jangan awal waktu daripada tak terganggu. Maksudnya gimana? Bapak Daeng mau sholat karena ini sudah waktu sholat zuhur. Kebetulan Bapak Daeng belum makan. Andai kata sholat awal waktu ini bakal ingat makan. Kata Imam Jainuddin Al-Malibari makan dulu. Oh, makan dulu. Habis makan ini, aduh, ngopi dulu pengen berhubungan sama istri atau hubungan dulu. Karena kenapa? Takutnya Bapak Daeng sholat ingat makan. Takutnya Bapak Daeng sholat ingat gimana. Ini kan bakal merusak terhadap kehusuan sholat. Maka menurut Imam Jainuddin Al-Malibari, andai kata awal waktu terganggu karena pengen makan, biarin
walaupun akhir juga, yang penting sholatnya bisa khusyuk, tidak terganggu oleh pengen makan. Terus gimana kalau Bapak Daeng udah makan mah tapi nggak pernah khusyuk? Awal waktu nggak khusyuk, akhir waktu nggak khusyuk. Tadi main awal ya. Ini mah ngasih pilihan juga Imam Zain Al-Malebari, kalau memang diakhirkan ini bakal khusyuk, akhirkan. Ntar kesoalnya nggak bakalan kudu berjamaah, biarin nggak berjamaah juga, yang penting khusyuk. Soalnya kekhusyuan ini luar biasa menurut Imam Ghazali. Tuh, gitu ya. Mantakan jangan sebut Jonen teh ke wali suker. Dia mau wali sih ngakhir baik sholatnya, jangan sebut dulu ya. Soalnya dia mah apa namanya, sebelum sholat ini tafakur dulu. Sama dia dibuang-buangin urusan dunianya. Makanya jangan aneh kita ke guru kita almarhum Abah Uci kalau sholat zuhur jam 4:30, sholat asar hampir jam 4:30, sholat isya hampir jam 10. Tuh, tapi tetap berjamaah, cuman ini sholatnya di akhir. Karena kenapa? Lagi tanggung ngaji dia, lagi tanggung ada tamu dia yang penting, sehingga kalau ini ditunda bakal mengganggu terhadap khusyuan sholat, maka diakhirkan. Untuk para ahli Allah mah nggak masalah, karena memang ada satu alasan, daripada ini sampai mengganggu sholat, mendingan ini didahulukan dulu supaya sholatnya benar-benar kepada Allah. Tuh, itu kalau ahli Allah mengatakan kita harus tahu makom kita mah ya mau awal mau akhir nggak khusyuk. Ya udah, daripada akhir nggak khusyuk, awal khusyuk pengen awal sama baik ya baik. Ngelamun juga. Mau makan sebelum sholat nggak khusyuk, mau sudah makan setelah sholat. Ya gitu-gitu baik. Jadi Imam Zainuddin Al-Malbari ngomongin kayak gitu juga. Ini buat makomnya, makom siapa dulu? Makom ente yang udah awal waktu bela. Kecuali kalau memang ada keperluan yang mesti harus dikerjakan, nggak boleh ditunda-tunda. Ini mah kali-kali nggak apa-apa. Gitu. Loh, jadi awal waktu fadilah mah dikit. Bapak Daeng azan, setelah azan wudu, pakai sarung, pengen makan. Cuma pengen makannya ini untuk supaya ada tenaga buat sholat. Berarti makannya itu cuma 1 wak 2 wak. Karena yang dimaksud makan di sini adalah makan yang sifu syari. Sifu syari itu adalah kenyang menurut syara. Soalnya makan itu kenyang itu ada 2. Ada kenyang menurut syara, ada kenyang menurut adat. Ada kenyang menurut syara, ada kenyang menurut adat. Kalau kenyang menurut syara, cukup Bapak Daeng makan 1 wak, yang penting ada tenaga buat sholat. Itu namanya kenyang menurut syara. Makanya yang hebat mah makan itu adalah yang seukuran kenyang menurut syara. Soalnya gini, kata Imam Ghazali nih, kata Imam Ghazali, kenyang menurut syara itu adalah mengisi ucus kita sepertiga. Ucus kita ini kalau dihitung ada 18 jengkal. 18 jengkal. Berapa senti ya? 18 jengkal. Taruhlah, andai kata ucus kita ada 20 cm, 18 cm lah. Ini jadikan 6 cm buat makanan. Berarti itu ucus jangan dipulin sama makan semua ya. 6 cm buat makan, 6 cm buat minum, 6 cm buat napas. Jadi ucus itu nggak baik kalau sekiranya dipultengin oleh makanan. Jadi harus diatur, 6 cm buat makan, 6 cm buat minum, 6 cm-nya buat napas. Itu namanya kenyang menurut syara. Tuh, berarti kenyang yang ibadah mah kenyang yang seperti itu ya. Tuh, Bapak Daeng sholat ya cukup makan setengah piring, ada tenaga buat sholat, maka makannya setengah piring aja. Padahal pengen lagi, jangan. Itu namanya kenyang menurut syara. Soalnya kalau Bapak Daeng makan setengah piring sudah buat sholat, tapi kenapa makannya 1 piring, maka setengah piringnya bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal mah bapak daeng minum setengah gelas cukup buat tenaga sholat, tapi kenapa minumnya 1 gelas, berarti setengah gelasnya bakal dihisab. Padahal halal tetap bakal dihisab. Padahal mah bapak daeng buat sholat mah cukup pakai sarung gajah duduk, tapi kenapa bapak daeng sholatnya pakai mereknya MBHS. Ini lebih daripada gajah duduk, maka MBHS bakal dihisab betul. Termasuk kendaraan. Padahal mah bapak daeng kalau ngaji dia cukup pakai semes, tapi kenapa dia belinya PCX? Nah, PCX bakal dihisab oleh Allah. Aduh, jadi kita ini makaya. Kata orang Sunda mah cukup asal buat ibadah baik. Berarti kalau selebihnya daripada ibadah, justru ini bakal dihisab. Adunya halalun hisabun, atau haramun maibabun. Dunya halalnya bakal dihisab, atau komo haramnya bakal disiksa. Tuh mentakan para ahli-ahli Allah mah hidup dia sederhana luar biasa, termasuk Sayyidina Ali luar biasa sederhana. Bahkan dia mah sudah pepekatan sama dunia. Sebutannya dia dunia kaljipah, dunia itu seperti bangkai. Tolak tuki salasan, saya sudah mentolak engkau dunia secara tiga. Tahu kan? Jadi tidak ada sedikit pun rasa ingin memiliki dunia. Saya mengatakan atau pantas dari binatu kangjeng, karena di dalam hatinya sudah tidak ada hubung dunia. Karena di mana sudah ada hubung dunia, ini adalah biang daripada kesalahan-kesalahan. Karena banyaknya saya saudara kita yang nggak kenal sama saudaranya lagi gara-gara urusan dunia. Banyak suami sama istri cerai gara-gara urusan dunia. Banyak orang tua dibunuh oleh anaknya karena urusan dunia. Jahatnya hubung dunia. Mengatakan minimal lah jangan terlalu makaya terhadap urusan dunia, karena ini takutnya meresap ke dalam hati. Maka kata guru kita mah cukuplah di tangan aja, jangan masukin ke hati. Gitu. Nah, jadi kenyang itu yang bagus adalah kenyang menurut syarat, yang harus ada jeda, ngosongin sepertiga napas, jangan sampai dibuntenin. Nah, di situ baru hamba. Makanya nih, kenapa agama kita ini ngambilnya seperti itu? Karena begitu diteliti, ucus kalau terlalu mepek ini bakal umur ucus itu bakal gede. Kata ahli kedokteran mah, kita nih makanya keterlaluan sampai itu kok nih ucus ini bakal umurnya pendek. Cepat ini turun mesin, model mesin BM nih, mesin gitu kan. Kadang-kadang oli yang bagus itu nggak dipuntenin, kalau semua jadi oli semua tuh gerakan mesinnya ini atau lambat lah. Model bapak daeng dipuntenin makan atau lama kerjanya. Yang ada nakalan, kemakaran. Jadi yang sedang-sedang jangan terlalu full, jangan terlalu kosong, sedang asal ada isi. Sama kendaraan juga, jangan terlalu full. Ini justru menghambat terhadap kinerja mesin. Makanya kan ada ukuran-ukurannya. Oli itu ya, ukurannya berapa liter, segitu lah, jangan lebih-lebih. Oh ini mah bapak daeng punya motor, gua full tankin lah supaya nggak ganti-ganti oli lagi. Justru ini bermasalah terhadap oli. Ya Allah. Makanya zaman Kanjeng Nabi mah tidak ada yang namanya kenyang. Mantakan si Taisa ngomongnya awalul bidah fil Islam adalah asyiku. Awal bidah yang masuk ke dunia Islam ini adalah kenyang. Soalnya sobatnya nggak pernah ada yang kenyang ya. Nggak ada yang kenyang, dia mau makan dia tuh sakorma 2 korma, udah begitu. Mantakan badannya pada enteng. Sahabat mah gercep karena makannya sedang. Kita makan kalau bukan kalau nggak nambah 2 piring mah nggak bakal selesai. Katakan ini ada salah satu makom di ahli tasawuf itu makomnya makom juhud. Makom juhud itu makom yang nggak bakalan bisa datang ke makom juhud bagi orang yang banyak makan. Soalnya juhud itu kata guru kita mah ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga.
Kalau tingkatan ketiga mah boleh kita nyari dunia asal cukup dengan ibadah. Kita satu hari cukup buat ibadah 100.000 aja ya. Kalau dagang udah nyampe 100.000 udah, karena cukup buat ibadah gitu. Itu juhud nomor ketiga. Kalau juhud nomor kedua, udah bapaknya gak usah dagang, ibadah baik. Tuh ada yang ngasih diambil, tapi nggak boleh kasar. Juhud kedua mah pokoknya mah dia mah ibadah baik. Itu juhud tingkatan kedua ya. Mulai agak ini entenya. Baru udah mulai agak berat. Kalau juhud pertama justru berat jasa. Usaha jangan yang ada kasihin. Coba siapa yang bisa ya? Usaha jangan yang ada kasihin. Atau nggak bakalan punya salah dengan deh. Juhud ketiga kayak udah kita nggak bisa. Juhud ketiga justru kita mau usaha teh pengen numpuk dunia, padahal nggak cukup duit 100.000, tapi kan pengen lebih 200.000. Tuh juhud diantaranya yaitu makannya, berarti kan dia mah hanya buat kekuatan ibadah aja. Berarti kalau ada orang yang makannya lebih daripada kekuatan ibadah, atuh jauh ke pangkat juhud deh. Wah sani. Waktu sholat yang kedua adalah waktu ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa sholihin sunna ulaika rabbika dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil ya Allah. Ya Allah